Hai kawan puan. Kami dari cast film Wanita Ahli Neraka. Aku Feby Rastanti. Aku Alfi Alfandi. Dan aku Asyira Zamita. Hari ini kita mau menjawab pertanyaan dari kawan puan. Jadi kawan puan jangan sedih dulu. Mungkin kalau misalnya ada perempuan di luar sana yang membaca judulnya, beberapa juga aku lihat udah ada kontroversi ya. Kayak kenapa dinamainya wanita ahli neraka gitu, kenapa terkesan misoginis gitu. Padahal tidak seperti itu maksudnya. Jadi kita kan sempat berbincang dengan penulis skenario kita, namanya Mbak Lela Laila. Jadi sebenarnya ide cerita wanita ahli neraka ini diciptakan dari pertanyaan beliau tentang sebuah hadis yang sempat dilihat gitu di sosial medianya tentang kenapa lebih banyak wanita daripada laki-laki di dalam neraka gitu. Dan menurut hadis yang satu lagi ya, ada penjelasannya bahwa katanya salah satu alasan wanita masuk neraka adalah karena kekufurannya, bukan terhadap Allah tapi terhadap para suami. Berawal dari pemikiran itu, akhirnya Mbak Lele bikin cerita ini di mana kalau misalnya kita memang takut sama neraka nih, dan kita pengen menjadi istri yang baik, menjadi istri yang solehah, tapi imamnya ini justru yang nggak baik, kita harus seperti apa? Nah, ini mulai dari situ muncullah satu karakter namanya Mbak Farah. Diperankan oleh Kak Feby. Aku sama Mbak Farah tuh santriwati di Pondok Pesantren Anissa, punya Abi. Abi dan Abi maksudnya. Ubi Hanum itu Bunda Elma Teana, terus ada Abi Ustadz Irfan. Kita adalah santriwati yang diangkat jadi anak. Aku juga sama Mbak Farah udah punya kedekatan yang luar biasa dekat banget lah, karena udah dari kecil bareng. Sampai suatu hari Mbak Farah memutuskan untuk menikah muda dengan salah seorang calon bupati nih, calon kepala daerah, namanya Wahab. Diperaninnya sama Kak Oka Antara. Setelah menikah, kan tujuannya Mbak Farah ini pengen mengejar surga ya, karena dia ada satu main goal di situ. Cuman ternyata throughout the relationship, throughout the marriage, banyak cobaan dan rintangan, termasuk dalam hal-hal goib. Jadi gini, Wahab itu datang ke Ustadz Irfan, mengatakan ini cuma ngasih kisi-kisi doang dia pengen nikah dan sesuai dengan cita-citanya seorang Farah. Ya nanti apa keimpiannya ya ntar jelasin Farah sendiri. Jadi kita hanya mencocokkan di pesantren tersebut. Oh ya udah, dan kemudian dia ngomong ke Umi ngomong ke Abi, yakin karena kemauannya Farah, so go ahead. Apa maunya apa Nak? Aku pengen banget masuk surga. Karena kan ibu sama ayah kandungku udah meninggal sejak aku kecil. Nah, jadi aku pengen banget ketemu mereka lagi, kembali bersama mereka lagi gitu di surga. Jadi ultimate goal-nya adalah masuk surga gitu. Jadi persamaan kehidupan dalam karakter Ustadz Irfan dan seorang Alfi yang fakir ilmu, Masya Allah. Masya Allah. Sama-sama menyuarakan agama, kemudian memiliki anak didik, ya sama. Bedanya kalau di real life anak didiknya adalah laki-laki di Bikers Dakwah. Kalau di film ini adalah di film Wanita Ahli Neraka, di pesantren Anissa itu santriwati semuanya. Dan apalagi kesamaannya, di film ini Abi dan Umi tidak memiliki anak kandung, dan di real life aku belum memiliki anak kandung. Tolong doain semuanya. Amin. Lagi promil doain. Amin. Udah 10 tahun kesamaan itu, dan sama-sama apalagi sederhana dan husnuzon sama orang. Terus kebiasaannya di kehidupanku sehari-hari aku bawa ke dalam film. Salah satunya adalah bersiwak. Oh iya, itu lupa sampai aku. Siwak yang selalu aku bawa dalam setiap film. Itu sama anak. Silakan dinter kalian berdua. Sweet. Saya dulu nggak apa-apa deh, biar Mbak Farah
Gong kan Gong. Gong. Kalau persamaan aku dengan Dina sebenarnya karakter rebel itu ya ada persamaannya, mungkin karena itu juga aku dipilih ya. Kayaknya kamu nggak acting deh. Ada unsur-unsur kayak pemberontakan, bukan berontak, lebih ke Dina ini anaknya kritis, berpikir kritis, dan kebetulan aku juga punya background sekolah agama Islam karena aku TK SD SMP Islamnya juga lumayan ketat gitu, walaupun bukan pesantren, tapi aku tumbuhlah di lingkungan yang penuh dengan aturan gitu, aturan Islam dan ajaran-ajaran Islam. Nah, aku bisa relate dengan Dina karena Dina ini selalu ingin mencari alasan, reason gitu. Kenapa sih dia begini, termasuk dalam melihat pernikahan. Bedanya dengan Farah itu, kalau Farah kan lebih agak sedikit naif ya, maksudnya kayak nurut, tapi saking nurutnya dia kayak jadi terlalu husnuzon akan apapun gitu. Dia nggak punya barometer gitu. Ini sebenarnya apa sih yang red flag, apa sih yang green flag kalau bahasa zaman sekarangnya gitu. Sementara si Dina mungkin karena dia udah terkulturasi dengan dunia luar gitu, dia banyak baca media-media dari luar yang kalau di pesantren kan biasanya nggak boleh dengerin lagu gitu kan, akan merusak hafalan segala macam. Si Dina yang agak bandel ya, itu yang akhirnya membuat dia walaupun mungkin di satu sisi jadi agak loose gitu di sisi keislamannya, tapi logika dia lebih bermain. Makanya itulah yang ngedrive dia untuk menyadarkan Farah akan banyak hal di film ini. Di real life juga aku suka gitu kok ke teman-teman aku kayak. Kalau aku persamaannya mungkin Farah nih orangnya ambisius gitu loh. Dia kalau mau sesuatu kayak harus kesampaian. Kayak apapun itu, gimana pun caranya harus kejadian. Itu sih kayaknya. Kalau aku sendiri gara-gara emang ini gara aku pengen explore genre film yang gak biasa aku mainin. Ini film horor pertama. Jadi ya aku pengen coba karakter yang berbeda. Terus dari awal emang judulnya tuh udah provokatif banget. Judulnya sangat kayak wanita ahli neraka, apa nih maksudnya gitu. Terus ternyata setelah aku baca skenario dan juga sinopsisnya, aku makin pengen ikut lagi karena karakter developmentnya Farah juga oke. Terus isu yang diangkat juga menurut aku relevan sama apa yang terjadi saat ini gitu, bahwa tentang memilih pasangan tidak boleh gegabah dan buru-buru, terus bagaimana memilih pasangan yang salah, terus gimana sih interaksi suami dan istri, terus tentang mengangkat juga isu kekerasan dalam rumah tangga seperti apa. Jadi aku suka sih karakternya gitu. Kalau kesulitan, kayaknya emang kalau tantangannya salah satu tantangan film horor tuh secara teknis adegan tuh akan lebih sulit daripada film-film drama gitu. Jadi ya paling itu banyak adegan yang kayak pakai sling, terus ada actionnya juga, maksudnya fighting juga. Itu sih salah satu kesulitannya. Dan kalau misalnya horor, aku sendiri alhamdulillah tidak merasakan ada cerita-cerita horor dalam dunia nyatanya selama syuting. Jadi kayak nggak ada. Pertama, genset meleduk, nggak tahu sebabnya apa. Padahal kapasitas sudah sesuai, semuanya tidak berlebihi. Genset meleduk dan besoknya scene berat lagi, jadi harus terpending karena memang kita khawatir mundur schedule. Akhirnya kirim genset tapi nggak nyampe-nyampe. Asli. Padahal udah nyampe di puncak, tapi nggak tahu kenapa dia itu nggak bisa naik. Jadi ada momen itulah, dan sampai akhirnya udahlah kita doa bareng-bareng deh. Semoga Allah ridhoin, dan gerimis lagi. Hujan ya kan, hujan di sana, dingin. Semoga Allah ridho, mudah-mudahan selesai dengan sesuai target. Ya alhamdulillah aman sih. Mau bilang makasih juga kepada orkes yang di Wanita Ahli Neraka karena kalian telah memberikan good influence buat aku. Kenapa tuh? Diet. Kalau Kak Baby influencer lari ya? Dia lari.
Iya, waktu pas syuting Kak Alka, aku juga kita lumayan menjaga makanan. Intermittent banget. Kalau Kak Alka intermittent. Dan lucu Feby tuh katanya gue gak makan, kok makan? Bawel, katanya gak makan, intermittent banget, kok makan? Dikit doang, Feb. Makannya roti bakar itu lagi, yang di atas itu. Hai kawan buan, jangan lupa ya nonton film Wanita Ahli Neraka. Mulai tayang tanggal 14 November 2024 di bioskop. Sampai bertemu di bioskop.